Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo menghadiri peresmian Rumah Aspirasi Relawan Pemenangan Ganjar Pranowo di Menteng, Jakarta Pusat. Kedatangan Ganjar di Menteng langsung disambut relawan di Rumah Aspirasi. Peresmian Rumah Aspirasi ini juga dihadiri DPP PDI Perjuangan, PPP, dan Hanura. Di Boyolali, Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengungkapkan beberapa organisasi relawan Jokowi akan bertemu pada akhir pekan ini. Dalam pertemuan, para relawan ini juga akan menggelar konsolidasi. Ini bisa bertemu dan masih banyak lagi yang ada di sana. Kami senang karena ini bentuk kolaborasi yang sangat bagus, sehingga PR-PR ke depan di rumah inilah akan dibicarakan bagaimana cara kita berkomunikasi yang baik. Itu saja sebagai pembuka, karena yang tadi sudah cukup lengkap. Selanjutnya saya kasih kesempatan teman-teman yang mau bertanya. Silakan nama dan kemudian asalnya dari media apa. Pak Ganjar. Satu-satu. Mana? Dari mana? Bayu Pak, Radio El Sinta. Ayo, dari kita. Oke. Pak, Bayu Pak, Radio El Sinta. Mati lagi. Pak, terkait dengan masih banyaknya relawan yang saat ini pendukung Jokowi masih terpecah belah. Untuk mengantisipasinya seperti apa Pak? Apakah akan jemput bola atau seperti apa? Iya, tentu saja relawan-relawan yang kemarin sudah mendukung salah satu calon kita hormati pada pilihannya. Tapi mostly sebagian besar ternyata duduk di sini. Anda tahu yang di sebelah kanan saya? Ya. Ya. Saya kira di sebelah kiri saya sama. Ini wajah-wajah lama yang beberapa periode pemilihan pilpres dulu bareng, termasuk dengan saya, termasuk dengan Mas Bas. Jadi kita orang-orang tim suksesnya Pak Jokowi waktu itu. Sehingga saya yakin sebagian besar akan di sini. Kalau sebagian kecil ada yang ke sana, tentu kami sangat menghormati karena itulah demokrasi. Tidak apa-apa. Ada lagi? Mas. Satu. Ya, sana. Ya. Saya Surya dari tadi Mas Ganjar masih bilang dan ke relawan terkait pemilih pemula dan swing voter. Pernah caranya gimana sih Mas Ganjar yang akan dilakukan? Ya, caranya tentu tidak saya akan Nggak usah, Pak. Anda. Egonya jelas Pak. Ya, tidak akan saya omongkan di sini, tapi ada cara untuk mendekati. Karena sebenarnya di antara kelompok-kelompok Gen Z ini menarik. Kemarin saya bertemu dengan TikToker, ketemu dengan selebgram, ternyata dia punya 3 hal. Satu, bisa mengekspresikan diri. 2, dia bisa mendapatkan informasi cepat. Dan 3, bisa mencari uang. Itu anak zaman sekarang yang ternyata ketika saya berkomunikasi dengan mereka punya komunitas yang sangat spesifik. Intinya satu, kami ingin diajak untuk turut serta dalam pengambilan keputusan. Maka tadi saya sampaikan untuk seluruh kawan-kawan, ayo ke desa, ada perempuan di level desa, ada penyandang disabilitas di desa, ada ekonomi yang tumbuh di desa, dan mereka butuh perhatian untuk bisa turut serta dalam pengambilan keputusan. Dan tentu saja caranya ternyata sungguh luar biasa. Kadang-kadang orang menganggap receh, tapi itulah dunia dia, yang mereka itu bosan, marah dengan situasi politik yang sangat keras, benturan, apalagi membawa isu sara. Dia tidak mau itu. Dia lebih tertarik bagaimana menghadapi dunia digital ke depan. Dia tertarik bagaimana saya grup band indie bisa masuk industri UMKM. Bagaimana saya filmmakers, saya akan bisa juga masuk UKM. Artinya pemerintah juga memperhatikan kelompok-kelompok kreatif ini yang kemudian dia masuk dalam ruang-ruang yang sudah tersedia, atau pemerintah yang ditantang untuk membuat ruang baru. Kira-kira seperti itu. Mas, izin Mas, Heras dari Kumparan Mas, izin Mas, ada 2 pertanyaan. Heras dari Kumparan, mau bertanya 2 pertanyaan. Silakan. Saat ini kan Mas Ganjar masih berstatus sebagai gubernur Jawa Tengah. Bagaimana cara Mas Ganjar membagi waktu dan menghindari konflik interest dari tugas Mas Ganjar sebagai gubernur? Lalu yang kedua, dalam survei terbaru Kompas, elektabilitas Mas Ganjar disalip oleh Pak Prabowo. Bagaimana tanggapan Mas Ganjar terkait hal itu? Terima kasih. Iya, saya pernah menduduki survei tertinggi. Ketika kemudian ada turbulensi, saya yakin karena kita sudah rebound. Mungkin sebentar lagi kita akan menang lagi, apalagi konsolidasi. Yang kedua, membaginya tidak terlalu sulit karena saya tahu diri, saya masih menjadi pejabat. Maka untuk menghindari konflik of interest adalah saya pergi keluar Jawa Tengah pada saat hari libur. Yang kedua, ini bukan zaman batu, ini adalah zaman digital. Maka seluruh pekerjaan libur pun saya mengerjakan dengan alat kecil ini.
Sehingga tadi ada komplain anak tidak bisa sekolah, dia dibully, kami urus dalam perjalanan, harus beres hari ini. Mereka tidak mendapatkan pupuk, nggak usah teriak-teriak, lapor di aplikasi Laporku, kami selesaikan. Jadi soal cerita pelayanan masyarakat itu soal sikap politik dan bagaimana hati kita berkomitmen untuk itu. Di luar itu Mbak, satu terus bekerja. Dan kami tidak menggunakan anggaran dari APBD karena sampah habis. Tunggu ya, section kedua ya, 3 lagi ya. Ya, siapa? Ya, Saya ini dari Rakyat Merdeka. Mas Ganjar, kemarin kan Mbak Puan menyatakan sudah ada 10 calon bakal cawapresnya Mas Ganjar. Nah itu apa sudah dikomunikasikan dengan Mas Ganjar pertama. Yang kedua ada isu juga bahwa akan menjadi cawapresnya Pak Ganjar itu adalah Sandiaga Uno. Apakah sudah komunikasi juga mulai? Tapi nggak dititipin Mbak. Ayo. Nama nggak dititipin kan. Baik juga kalau Rakyat Merdeka mengungkap siapa 10 nama itu sehingga nanti fair. Tapi intinya proses ini sedang berlangsung, kami menghormati partai-partai yang sekarang sudah mengusung dan insya Allah dalam beberapa waktu pendek ini akan ada partai lagi yang bergabung, maka kami memberikan ruang karena tentu tidak bisa dipungkiri partai-partai juga punya kandidat. Biarkan mereka menyampaikan, nanti akan berembuk dan Bu Mega sudah menyampaikan, kumpul dulu, kita bicara dulu, solid dulu, setelah itu capresnya akan kita dudukkan untuk bicara siapa calon yang paling pas. Jadi sabar sedikit. Pak. Oke, dari sini ya Mas. Detik.com Pak. Ya. Izin Pak Ganjar mau tanya, kemarin Pak Jokowi sempat membuat pernyataan soal cawe-cawe di pemilu 2024 nanti. Menurut Pak Ganjar sendiri menyikapinya bagaimana? Apakah pernyataan tersebut dirasa akan menguntungkan Pak Ganjar, karena kita tahu beberapa belakangan ini Pak Ganjar dan kedekatan Pak Ganjar dan Pak Jokowi lumayan intens begitu. Terima kasih Pak. Ya, Pak Jokowi mentor saya dalam pemerintahan. Dia presiden, saya gubernur. Saya kenal beliau sejak jadi wali kota, kita tim sukses beliau di gubernur, tim sukses di pilpres, dan kami dekat sekali. Jadi artinya kalau soal cawe-cawe sebagai kader partai, pasti beliau akan cawe-cawe karena punya hak politik. Tapi kalau cawe-cawe yang selama ini diartikan akan mengintervensi politik dalam arti keseluruhan yang kemudian menjadi tidak fair, saya kira yang itu tidak akan terjadi. Jadi saya sangat percaya beliau sudah menggunakan hak politiknya sekaligus sebagai kader partai. Mas, berarti ini Mas Tunggu. Dari mana? Kompas TV. Oh ya, silakan. Putu Mas dari Kompas TV, masih nyambung soal cawe-cawe ini. Kemarin baru aja salah satu capres itu Pak Anies ini bilang memberikan klaim bahwa cawe-cawe ini tuh bisa menjegal salah satu capres yang lain gitu. Nah, tanggapannya gimana Mas? Ya. Apakah ini bentuk dari intervensi atau ya udah ini cuma mengawasi aja? Ya, dalam setiap kontestasi pemilu apapun bisa terjadi. Jadi kalau sudah mau nyalon jangan pernah takut untuk pada isu apapun. Oke, Mas izin kembali ke soal relawan. Meski menghargai pilihan setiap masyarakat soal pilihannya nanti, tapi kemudian kita tahu kemarin kan Presiden sudah menyebut soal cawe-cawe, lalu kemudian relawan yang pendukung Pak Jokowi ini kan juga belum seluruhnya ke Mas Ganjar. Tapi apakah kemudian Mas Ganjar ini melakukan komunikasi langsung untuk approach mereka kepada akhirnya mendukung Mas Ganjar? Ya, yang di approach yang sudah komunikasi di samping kiri kanan saya ini. Yang Sudah ada acara ulang tahun, sudah ada acara halal bihalal, sudah ada membuat gerakan, ngeband, rame-rame, pasar murah, bantu UMKM. Saya terharu juga. Belum ketemu saya sudah membantu membuat jamban, rumah tidak layak huni, bayarin sekolah orang yang tidak ini. Luar biasa. Saya terharu. Padahal saya nggak kenal. Dan saya sudah pernah dimarahin dan dimaki-maki. Kenapa nggak dengerin kami? Saya minta maaf, saya tidak kenal dengan Anda. Saya ini relawan Anda. Oke, sekarang saya tahu. Makanya rumah ini menjadi begitu penting karena beberapa kawan saya tanya, kenapa Anda ngurus stunting? Ini ada yang ngurus stunting sampai di Brebes. Ya, artis beliau. Kenal dong. Dia ngurus, saya tanya, ngapain ngurus stunting dan ngomong sama Ganjar? Ternyata apa? Pak Ganjar agak getol. Bagaimana kita menurunkan stunting dengan cepat sesuai target dari Pak Jokowi. Karena perintah Pak Jokowi buat saya mesti dibereskan juga oleh aparatur yang di bawahnya, termasuk saya. Karena saya ini wakil pemerintah pusat di daerah. Dia praktik di Brebes ya? Di Brebes. Terus kemudian ada kawan-kawan yang kemarin membuat UMKM, gelar UMKM. Itu terjadi. Dulu nih, tiba-tiba duduk rumah saya.
Saya pikir dia mau demo.